Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam Ramadan. Thumma alladzi anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pengurus beserta jajaran Baitul Huda yang sama kita hormati, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tak bisa kami sebut satu persatu, hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dimuliakan. Semoga kita semua yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat yang begitu besar hari ini Allah kasih kepada kita Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah Allah tanamkan keimanan dalam hati kita. Allah berikan kepada kita hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa meninggalkan aktivitas duniawi kita. Kita langkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita dan rangkaian ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah masih hidupkan kita di hari esok, semoga kehidupan kita di hari esok semoga jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus berselawat kepada beliau kelak nanti pada hari kiamat kita mendapatkan pengakuan dari beliau sebagai umatnya, berhak mendapatkan syafaat darinya dan bisa berkumpul bersama beliau di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, santapan rahmat Ramadan kita pada malam hari ini, tema yang diusung oleh IKMI Kota Pekanbaru adalah larangan mencari kesalahan orang lain, atau istilah yang kita kenal dengan tajassus. Tadi malam pembahasan kita disampaikan oleh buya kita, oleh mubalik kita berkaitan dengan husnuzon, berprasangka baik. Kebalikan daripada berprasangka baik itu adalah berprasangka buruk. Biasanya ujung daripada berprasangka buruk itu akan masuklah kepada tajassus. Tajassus secara sederhananya adalah mencari kesalahan orang lain. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Kita ini penuh dengan dosa. Kita ini penuh dengan kekurangan. Tak ada di antara kita yang luput dari salah dan dosa. Bahkan Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata'. Dalam kaidah bahasa Arab, para ulama mengatakan yang disebut khata' itu
posisinya disebut dengan sighatul mubalaghah, menunjukkan sangat sering. Artinya kita yang namanya manusia ini sangat sering berbuat dosa. Dan ada di antara kita yang tak punya dosa, dan ada di antara kita yang tak punya salah. Tetapi di ujung hadis itu menariknya, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, tajassus atau mencari kesalahan orang lain, tentu ini adalah salah satu sifat yang tercela yang harus kita jauhi. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena memang tajassus ini adalah merupakan sebuah sifat yang tercela. Yang diperintahkan dalam agama kita adalah mencari kesalahan diri sendiri. Yang diperintahkan dalam agama kita untuk menghisap-hisap dosa sendiri, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi anehnya hari ini yang terjadi, banyak orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, sementara untuk mencari kesalahannya sendiri dia lupa. Maka ada salah satu kitab Bapak Ibu yang berbahagia, karangan Imam Nawawi Al-Battani yang berjudul Nasaihul Ibad. Dalam poin 6 itu beliau menyatakan sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 7 perkara kata beliau yang bisa merusak amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin puasa, infaknya tak ketinggalan, sedekahnya jalan terus, tapi dia kadang-kadang lupa ibadah yang dia kerjakan itu dia rusak sendiri. Bagaimana cara merusaknya? Salah satunya adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, lupa kepada salah diri sendiri. Bahkan istilah yang sangat sering kita dengar, semut di seberang laut kelihatan, namun gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kata Bu Roma. Ini penyakit Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa dilarang dalam agama kita? Pertama tadi bisa merusak amal ibadah kita. Kenapa bisa sampai kepada merusak amal? Karena mencari kesalahan orang lain itu ujung-ujungnya nanti pasti jatuh kepada fitnah. Menurut kita dia salah, padahal belum kita koreksi dia salah, ujung-ujungnya nanti kita menceritakan kepada orang lain, maka jatuhlah dia kepada fitnah. Bahkan tadi malam disampaikan oleh Ustaz kita, barangkali kalau telah jatuh kepada fitnah, terjerumus kepada ghibah, maka saat kita menggibah orang lain, maka sama halnya kita dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakuna lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tentu kita sangat jijik memakan bangkai saudara kita. Kalau kita sibuk dengan kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan diri sendiri, ujung-ujungnya nanti akan muncul rasa sombong, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang tak punya salah, merasa diri yang tak memiliki kekurangan. Padahal kita ini semua adalah makhluk yang lemah, tak ada yang luput dari hilaf dan salah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tentu tajassus ini adalah sesuatu perangai atau penyakit yang harus kita jauhi dalam kehidupan. Bukan hanya kehidupan akhirat saja yang bisa rusak Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Bukan hanya masalah amal nanti yang akan rusak di hadapan Allah, tapi juga dalam kehidupan nyata, kehidupan sosial kita juga akan rusak. Kenapa? Karena kita sibuk mencari orang lain, sibuk mencari kesalahan orang lain, ujung-ujungnya awak banyak cara yang awak lakukan. Kadang-kadang orang bercerita di depan kita yang tak patut untuk kita dengarkan pun kita ikut menguping di dalamnya. Gunanya apa? Ingin mencari kesalahan orang lain. Maka tentu ini adalah sebuah penyakit yang harus kita jauhi Bapak Ibu sekalian jemaah yang berbahagia. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku, nanti pada hari kiamat orang yang bangkrut itu muflis, kata Nabi. Maka sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, yang dimaksud dengan muflis itu nanti pada hari kiamat, orang-orang yang akan bangkrut nanti pada hari kiamat itu mereka yang tak memiliki harta, mereka yang tak memiliki dirham,
Kata Nabi bukan. Orang yang bangkrut itu kata Nabi, nanti ada sekelompok manusia yang datang mereka kepada Allah dengan sholat yang mereka lakukan. Sholat wajibnya tak ketinggalan, sholat malamnya jalan terus, mereka datang kepada Allah. Ada orang nanti yang datang kepada Allah dengan puasa yang mereka lakukan. Ada orang yang datang kepada Allah membawa pahala infak sedekah yang mereka salurkan. Tapi ternyata ketika itu di hadapan Allah, saat dihisab tak bernilai apa-apa. Bahkan hadis yang lain mengatakan haba'am mansuro. Ibadah amal yang mereka lakukan itu amsali jibali tihamah baydha. Amal yang mereka bawa nanti pada hari kiamat itu kata Nabi sebesar gunung. Amsali jibali tihamah, sebesar gunung Tihamah. Tapi walaupun dia sebesar gunung Tihamah, saat dihisab, saat ditimbang di hadapan Allah, haba'am mansuro, laksana kapas yang bisa ditiup oleh angin. Tak ada nilainya di hadapan Allah. Apa yang bisa merusak amal itu? Kok bisa merusak amalnya? Salah satunya adalah ada tajassus, ada fitnah, ada ghibah di dalamnya yang menyebabkan hati seseorang terluka. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, banyak hal yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memelihara penyakit ini. Bahkan Nabi SAW juga menyampaikan dalam sabdanya kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia, apa kata Rasulullah SAW? Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu sabba fi uzunihil anta yaumal qiyamah. Nabi mengatakan barang siapa yang menguping omongan orang lain, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tak suka kalau didengarkan omongan mereka itu, maka apa kata Nabi? Maka pada hari kiamat telinganya akan dituangkan dengan cairan daripada tembaga yang mendidih. Ini bahaya Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, kita menguping-uping untuk pembicaraan orang lain, sementara orang itu tak suka untuk kita dengarkan pembicaraan mereka, kata Nabi, nanti telinga yang mendengar itu akan dituangkan dengan timah pada hari kiamat. Timahnya itu timah yang mendidih. Tentu ini sangat menakutkan sekali kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi bagi kita. Tidak menginginkan amal yang kita lakukan selama di dunia rusak. Tidak menginginkan perhubungan persaudaraan kita rusak dalam kehidupan dunia. Apalagi nanti kita termasuk golongan orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Supaya amal kita itu tidak rusak, supaya amal yang kita kerjakan di dunia ini nanti membawa manfaat bagi kita, terutama saat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal-hal yang merusak itu harus kita jauhi. Salah satunya adalah menjauhi sifat tajassus, mencari kesalahan orang lain. Beda halnya dengan mencari kesalahan diri sendiri. Kalau kesalahan diri sendiri, agama menganjurkan agar senantiasa terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu, cari-carilah kesalahanmu sebelum nanti tiba waktunya dihisab di hadapan Allah. Kenapa? Kalau nanti sudah saatnya dihisab Bapak Ibu yang berbahagia, apa kata Allah? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Malaikat dan ruh-ruh itu akan berbaris bersama-sama. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tak ada yang bisa berbicara kecuali yang dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini awak punya salah masih bisa membela diri. Kalau hari ini awak punya kesalahan masih bisa mencari tutup-tutupi. Tapi nanti pada hari kiamat tak ada yang bisa menutup-nutupi. Tak ada yang bisa mencari alasan. Semuanya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa berbicara. Bahkan dalam ayat yang lain yang sangat populer bagi kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini akan dikunci. Yang berbicara mana? Tangan yang berbicara. Yang bersaksi kaki. Tak ada lagi yang bisa
mencari alasan ketika itu. Allah akan buka sebuka-bukanya. Allah akan adil seadil-adilnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, saat itulah nanti kita baru menyesal. Kalau hari ini awak menyesal, masih ada gunanya. Kalau hari ini awak menyesali, penyesalan itu belum terlambat. Maka istilah penyesalan selalu datang terlambat itu untuk urusan dunia berlaku, tapi untuk urusan akhirat belum berlaku. Semalam yugorgir, sebelum tiba saatnya gorgoroh. Tapi kalau lah gorgoroh lah sosa angok, lah Israel lah siap-siap, di situ baru menyesal, tak ada gunanya lagi. Tapi selagi masih Allah kasih kesempatan kepada kita, selagi Allah masih hidupkan kita, kesempatan untuk menyesali diri, kesempatan untuk mencari kesalahan diri sendiri, minta ampun kepada Allah masih terbuka seluas-luasnya. Maka Bapak Ibu sekalian jemaah yang berbahagia, tentunya Ramadan ini adalah ajang terbaik bagi kita untuk merenung, untuk minta ampun dan mencari kesalahan kita. Ketika kita telah menemukan kesalahan dan kesalahan yang kita lakukan, Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk mencucinya. Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini semua waktu yang akan kita lewati penuh dengan ampunan dari Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, Allah akan ampunkan dosanya di masa lalu. Dari kapan kita memulai berpuasa? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Waktunya panjang. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Artinya Bapak Ibu sekalian jemaah yang berbahagia, Ramadan ini siangnya ampunan, malamnya juga ampunan. Beda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan, waktu yang paling istimewa itu misalnya Allah katakan wa fil ashari hum yastaghfirun. Sepertiga akhir malam itu ya waktu yang paling baik untuk minta ampun kepada Allah. Tapi kalau bulan Ramadan ini siangnya ampunan, paginya ampunan, malamnya juga ampunan. Setiap waktu yang kita lewati penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini, kita tinggalkan sifat mencari kesalahan orang lain, justru kita sibukkan diri kita untuk mencari kesalahan diri sendiri. Jangan sampai Ramadan berlalu dikatakan oleh Nabi, bu'dan liman adaraka Ramadan falam yughfarlah. Kerugian yang besar, kecelakaanlah bagi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Apa yang menyebabkan itu? Bisa jadi salah satunya dia terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga lupa untuk mencari kesalahan diri sendiri. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita jauhi sifat ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat dan perangai yang buruk ini, dan semoga Allah bantu kita untuk menjauhinya dan Allah tanamkan hidayah dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.